Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, sebuah bahasa yang telah digunakan sejak abad ke-7 di wilayah Asia Tenggara. Bukti konkret yang diajukan adalah penemuan prasasti di Palembang pada tahun 683 Masehi yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Prasasti ini menjadi artefak penting yang menunjukkan keberadaan dan penggunaan bahasa Melayu pada masa lampau. Bahasa Melayu pada awalnya digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat yang strategis yang tinggal di sekitar Selat Malaka. Seiring berjalannya waktu, fungsi bahasa Melayu mengalami perluasan signifikan. Bahasa ini tidak lagi hanya menjadi bahasa komunikasi sehari-hari, tetapi juga berperan sebagai bahasa perhubungan antara golongan masyarakat yang berbeda, bahasa perdagangan yang memfasilitasi transaksi ekonomi, serta bahasa kerajaan yang digunakan dalam administrasi dan diplomasi. Perluasan fungsi bahasa Melayu ini terus berlanjut hingga abad ke-17, ketika Belanda mulai menjajah Indonesia. Meskipun berada di bawah kekuasaan kolonial, bahasa Melayu tetap bertahan dan terus digunakan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang etnis dan sosial. Memasuki abad ke-20, muncul sebuah kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Indonesia akan pentingnya persatuan sebagai sebuah bangsa. Para tokoh pergerakan nasional menyadari bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang kuat, diperlukan sebuah identitas bersama yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat. Salah satu elemen kunci dari identitas bersama ini adalah bahasa. Dalam konteks inilah bahasa Melayu kemudian dipilih dan disepakati sebagai bahasa pemersatu. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, bahasa Melayu telah digunakan secara luas di berbagai wilayah Nusantara selama berabad-abad, sehingga sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat. Kedua, bahasa Melayu memiliki struktur yang relatif sederhana dan mudah dipelajari, sehingga dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang pendidikan. Ketiga, bahasa Melayu bersifat inklusif dan terbuka terhadap pengaruh dari bahasa-bahasa lain, sehingga dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Momentum penting dalam sejarah bahasa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa bersejarah ini, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengucapkan ikrar untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nah, itulah tadi gambaran yang jelas dan ringkas mengenai perjalanan bahasa Indonesia dari akarnya sebagai bahasa Melayu hingga menjadi bahasa persatuan yang kita gunakan saat ini. Nah, teman-teman sekalian, bahasa Indonesia adalah warisan berharga yang harus kita lestarikan dan banggakan. Meskipun singkat, kita harus memiliki pemahaman dasar yang kuat mengenai sejarah bahasa Indonesia dan pentingnya bahasa ini dalam membangun identitas dan persatuan bangsa. See you next time.